Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Iksan Racing. Dan kali ini kita sedang menuju ke Karawaci untuk mengikuti Indonesia Drift Series Final Round. Yes, ronde terakhir di tahun 2024. Nah, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan normal. Dan seperti kalian lihat, gue naik towing untuk menghemat biaya ya. Jadi nggak keluar duit bensin lagi, duit tol, dan lain-lain. Jadi cukup naik towing sampai ke track, pulangnya nggak tahu gimana, nebeng temen lah. Yang penting kita kesana dulu. Dan hari ini, hari Jumat, kita akan scrutineering, pengecekan mobil, dan juga mungkin ada daftar ulang dan latihan bebas kalau diperbolehkan lagi. Ya, mudah-mudahan seri ini menjadi seri yang manis untuk penutupan di tahun 2024. Ya, kita menuju ke Karawaci dulu. Sedikit disclaimer, pada event kali ini kita tetap tidak menggunakan BMW B48 ya, mesin barunya, karena ada beberapa faktor ya harus gue teliti lagi, walaupun kemarin hasil dyno itu sangat bagus sekali. Kita sudah sampai di J99 Circuit Karawaci untuk final round kita. Dan sekarang gue sedang menuju ke tempat briefing. Jadi kita akan briefing dulu. Layoutnya sedikit berubah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau tahun kemarin kan layoutnya sama terus. Nah sekarang ini agak berubah dan lebih seru, lebih bisa throttle lebih banyak lagi, bisa tanam gas pol-polan. Kurang lebih seperti ini layoutnya, dan di sini kita sudah ditemani oleh para juri. Ada Renadi, ada Evan, ada Dio, dan dari Bule, nggak tahu siapa lah. Yang pakai kon itu Alek, dan ini pesertanya sangat ramai sekali, karena ini adalah ronde terakhir di tahun 2024. Jadi layoutnya itu yang agak berubah adalah di starting. Ini kebetulan udah ada mobil WDC udah pada ngantri, cuman kita akhirnya initiate-nya dari situ. Dari water barrier tuh situ. Masuk ke sini, di sini adalah clipping zone pertama, outer zone. Nah, biasanya kan initiate-nya di sini nih, ini ada bekas kotak. Biasanya kita ke sana. Nah, tapi kali ini kita belok ke sebelah sini. Dari sini belok kiri panjang, balik lagi ke kotak kuning. Zone kedua, zone ketiga ini berarti ya. Zone ketiga jauh panjang, balik lagi sampai ke finish ini. Terakhirnya tembok juga. Cukup seru karena bisa pol-polan bawanya. Kalau kemarin kan agak susah ya, agak gas berhenti. Cuman ya oke sih, gue suka banget layout yang ini, sangat challenging dan juga high speednya juga dapat. Mudah-mudahan kita bisa bermain dengan cantik. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki latihan praktis. Dimulai dari kelas Pro 2 dulu, startnya dari sini, lebih panjang dari biasanya sampai ke sana. Setelah selesai Pro 2, nanti kita akan persiapan untuk mobil kita. Oke, semoga latihan hari ini berjalan dengan lancar. Pada latihan pertama, gue main nggak terlalu mengejar zone-nya, tapi gue lebih ke arah mengutik keagresifan dari mobil ini. Jadi pada saat switching, gue coba tendang kopling, throttle gue banyakin. Dan hasilnya mobil lagi lebih agresif dan lebih liar, jadi seneng banget. Apalagi pada saat di bagian ini gue bisa ngegedein angle langsung pakai throttle aja, udah nggak kayak dulu lagi. Dan so far latihan kali ini cukup berjalan dengan lancar. Pada siang harinya cuaca sangat berubah, yang tadinya sangat panas berubah menjadi hujan yang cukup deras. Dan di sini kita menunggu apakah hujannya semakin deras atau akan mereda, karena ini akan menentukan settingan mobil yang akan kita pakai untuk kualifikasi. Kalau kalian lihat di sini, itu gua bawa mobilnya agak ragu-ragu karena ada beberapa permukaan yang kering dan ada yang basah. Nah di sini gua jadi sedikit takut karena satu kesalahan sedikit aja bisa menyebabkan mobil itu melintir. Mungkin kalau dari atas ini nggak begitu kelihatan ya, tapi nanti ada point of view pada saat di bawah itu kelihatan banget kering dan basahnya. Jadi yang pada bagian kering itu ada di bagian initiate zone, itu cukup lumayan kering, tapi memasuki transisi ke zone 1, 2, 3 itu basah, dan terutama di zone ketiga itu cukup lumayan licin dan sangat basah sekali. Nah disitulah kita harus berhati-hati. Nah, di sini ada yang cukup menarik. Pada saat selesai latihan, gua ditegur oleh panitia karena mobil gua tidak menggunakan muffler. Nah, ini ada salahnya gua juga sih, karena gua nggak ngebaca regulasi. Jadi gua nemuin muffler di tong sampah J99, kebetulan ada.
Terus gue minta tolong tim AAA atau tim P5 tuning untuk bantu lasnya, karena gue nggak bawa mesin las dan mereka bawa mesin las argon. Nah sini kita potong dulu pipa knalpot kita yang lama, terus gue cocokin dengan muffler yang gue temuin di tong sampah itu. Langsung tempel aja, nggak banyak basa-basi, karena yang penting ada mufflernya dan kita bisa lanjutkan kualifikasi. Karena tadi panitia info ke gue kalau gue nggak pasang muffler, gue tidak boleh ikut babak kualifikasi. Dan bisa kalian lihat kondisi lintasannya semakin sore semakin basah. Jadi prediksi gue yang tadinya kering ternyata tidak. Dan hujannya pun memang awet banget, nggak deras tapi awet. Dan di sini kita bisa melihat mobil Mas Dipo Dwiki melakukan latihan dan dia pun mengalami bisa dibilang kesulitan ya, karena permukaannya itu sangat licin sekali dan banyak kubangan air. Kita tidak menyalahkan panitia untuk lintasannya, tapi memang faktor cuaca yang sangat challenging atau menantang untuk kita semua. Dan di sini dia melakukan kesalahan yang tadi gue bilang sektor 3 itu basah sekali dan itu bisa menyebabkan spin atau overshoot dan lain-lainnya. Banyak koreksi yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita akan merubah settingan mobil kita untuk settingan basah dan untuk melakukan babak kualifikasi. Mulailah babak kualifikasi untuk kita. Nah, bisa kalian lihat gue tidak terlalu nge-push mobil pol-polan karena gue takut banget terjadinya overkoreksi atau kesalahan yang fatal. Karena target gue adalah yang penting gue lolos dulu ke babak tandem. Dan di sini bisa dilihat gue sangat bermain aman, tidak terlalu nempel dengan tembok. Tapi di sektor ini memang gue sangat pede sekali ya, jadi gue bisa tandem gasnya lebih gede lagi dan angle-nya lebih gede. Tapi gue ada kesalahan sedikit sekali, bisa kalian lihat itu kona ada yang jatuh untuk senggol pada saat gue exit. Dan sisanya sih ya bisa dibilang so-so lah, yang penting kita lolos dulu ke babak tandem. Semuanya sekarang sudah tandem battle di hari terakhir. Kita alhamdulillah kemarin kualifikasi masuk dan lolos dari kualifikasi knockout. Terus sekarang kita jam 8 pagi udah harus mulai untuk battle pertama kita. Jadi Pro 1 itu battle duluan jam 8 pagi, habis itu break mulai lagi jam 2 kalau nggak salah. Nah sekarang mobil lagi disiapin sama teman-teman Astra dan mudah-mudahan kita bisa memenangkan battle ini dan maju ke babak berikutnya. Dan tidak terasa dalam persiapan mobil sudah saatnya kita memulai untuk babak best 32. Di sini gue akan melawan Bullseye dari Malaysia. Tapi sebelum memulai babak tandem battle, kita dikasih satu kali kesempatan untuk mencoba lintasan di pagi hari. Jadi ini gue manfaatin untuk mencari ya apakah ada perubahan antara trek setengah basah dan kering dan pagi harinya, karena ini kan treknya masih pagi-pagi ya. Dan di sini gue merasa sudah cukup lumayan nyaman. Gue tidak menghabiskan satu full course drifting karena gue sangat hemat ban, dan sini gue abort turn aja, yang penting gue udah tahu masuknya gimana, tengah-tengah kayak gimana. Untuk endingnya sih udah kebayang lah seperti apa. Pada saat melawan Bullseye, gue langsung attacking aja pada tikungan pertama karena mobil Bullseye itu 3000 cc sedangkan mobil kita 2500. Tetapi pada saat masuk di zona kedua, mobil Bullseye melakukan overspin atau hampir stall yang mengakibatkan mobil gua nggak bisa kemana-mana dan terjadi kontak. Tetapi gua coba lanjutkan drifting aja, yang penting sampai finish driftingnya. Takutnya nanti juri menilai gua melakukan abort run yang tidak melakukan drifting sampai finish, walaupun jaraknya sudah cukup jauh. Karena tadi mobil Bullseye sempat stall dan gua coba mengejar tapi tidak dapat karena jarak jauh. Tetapi pada saat finish atau menjelang finish, mobil Bullseye berhenti total. Dan memang ternyata mobilnya mengalami problem. Nah, kita berhasil tembus ke babak 16 besar. Tadi lawan Bullseye dari Malaysia. Fight-nya sih, ya gue menang hoki lagi karena dia melintir di clipping zone kedua. Nah itu gue mencoba menghindar, masukin mobilnya tapi kurang maju, kurang gua gas. Jadi akhirnya kita tabrakan. Terus mobilnya Bullseye tidak bisa dibenarkan dalam waktu 7 menit. Jadi otomatis kita lolos ke babak 16 besar. Nah, yang lucunya adalah di babak 16 besar kita nanti akan melawan lawan yang kemarin, Riko Nugraha dari Bandung. Mungkin ini akan ada revenge dari dia karena di BSD kemarin kan mobilnya dia masalah. Nah, sekarang mobil bener, kayaknya dia akan fight abis-abisan sama kita. Jadi kita tunggu di battle berikutnya. Malah badai, guys. Gak tahu nih sebalap apa enggak. Tapi yang penting sekarang lagi delay dulu, nunggu agar dan mungkin dia biar captionnya juga bagus.
Kita juga lagi menunggu apakah hujannya awet atau bentar doang. Nanti kita akan setup mau pakai setup ring atau setup basah. Kembali pada saat melawan Rico, gue coba attacking di tikungan pertama dan hasilnya cukup tidak ketinggalan jauh. Tapi dimasuki zona kedua, gue melakukan sedikit kontak. Ya nggak kelihatan sih, tapi di dalam tuh berasa banget. Itu menyebabkan ban kiri depan kita menyentuh bagian pantatnya Rico. Dan di sini hal yang sangat fantastis atau dramatis sekali ya, karena kita menggunakan ring 17, sedangkan Rico ring 18. Itu traksi pada saat hujannya sangat berasa sekali. Bisa dilihat mobil Rico bisa kabur walaupun lintasannya sangat basah sekali ya. Sedangkan mobil kita tidak bisa kabur karena kita sepertinya menggunakan ring 17 dan tidak terlalu berfungsi pada saat hujan seperti ini. Nah, dari video ini sangat terlihat sekali karena melihatnya dari samping ya. Di tikungan pertama momentum kita bagus, tidak ketinggalan terlalu jauh, tapi di sini sedikit ada kontak, ya sedikit sih, tapi flow drifting kita, Rico dan gue tetap berjalan dengan normal, tidak ada perubahan yang signifikan. Dan pada saat masuk ke zona 3, ban depan gue mulai terasa ada yang aneh, walaupun rasanya sedikit, tapi mungkin fatal ya, karena kita belum ngecek juga. Dan di sini sangat perbedaan antara ring 17 dan 18. Ya, ring 18 ternyata lebih baik untuk kondisi yang basah seperti ini, jadi mobilnya bisa kabur. Sedangkan 17 hanya jalan di tempat. Pada saat posisi gue menjadi lead, gue membuka angle yang lebih besar dibandingkan Rico. Jadi bisa lihat angle Rico lebih kecil, jadinya dia lebih mepet. Dan di zona kedua ini gue agak berhati-hati, tapi mobil Rico mengalami straighten yang cukup kelihatan banget ya. Nah, memasuki zona ketiga, ya gue sedikit hati-hati ya, karena zona ini menurut gue sangat licin sekali. Tetapi di sini ada kontak yang menurut gue cukup keras sekali. Bisa dilihat Rico menyenggol mobil kita sampai mobil kita goyang, dan di sini disenggol lagi yang menyebabkan gue agak sedikit kesulitan mengendari mobil gua karena gua nggak mau diving atau dibilang pura-pura tabrak dan segala macam. Gua mencoba untuk drifting sampai finish walaupun kondisinya ditabrak-tabrak. Di sini Kang Rico masuk terlalu dalam, nyenggol kon dan nabrak Mas Iksan juga. Selamat. Yes, kelompok besar sudah dikunci oleh Rico Nugraha. Oke semuanya, kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan IDS Final Round di tahun 2024 ini. Dan hasilnya kita kalah sama AA Rico dari Bandung. Jadi di run pertama gue terlalu nempel, terlalu agresif juga. Ada konteks sedikit banget sih sebenarnya. Tapi itu menyebabkan kaki gue bermasalah. Nah terus kita cek dong, ambil waktu 7 menit, cuma punya waktu 7 menit untuk benerin mobil. Nah awalnya kita itu ngecek yang sebelah kanan tie rodnya bengkok. Udah tuh kita ketok-ketok segala macam, udah agak lurusan, udah mending. Kita lupa ngecek yang sebelah kiri. Ternyata yang sebelah kiri itu patah juga di sini. Makanya ini bisa goyang-goyang tuh. Ini goyang-goyang tuh. Jadi makanya pas gue drifting di run kedua itu mobilnya nggak mau diem, lari-lari, dan gue takut jadi kecelakaan lah. Nah, cuman ya gue udah mencoba sebisa mungkin tetap walaupun ada sedikit sentuhan sama Rico, gue menjaga mobil gue untuk tetap drifting biar fair. Gue nggak mau main jebak-jebakan, gue nggak mau main diving-divingan kayak main bola gitu ya. Dan ya selesai sudah tahun 2024 ini. Gue mau terima kasih sama sponsor-sponsor yang sudah mensupport gue. Ada Paco Wheels, ada Shell Nitro Ultra, ada Tifa Towing, BMW Tim Astra, dan lain-lainnya yang nggak bisa gue sebutin. Oke, sampai di sini episode kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Menuju towing untuk pulang. Ya, beginilah kalau balapan sendirian ya. Towingnya jauh, nggak bisa masuk. Jadi kita derek aja lah.